Presentasikan hasil, tugas besar dari kelompok kami, yaitu judulnya, pengaruh, durasi mendengarkan musik terhadap skor anxiety. Di sini anggota kelompok 6 terdiri dari ada Farisa Putri, saya sendiri Alvin Dito Primayuda, ada Ismail Ramadhani, ada Kiza Aris, sama, ada Anggoro Cipta Widodo. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Jadi kesehatan mental, khususnya gangguan kecemasan, merupakan tantangan global yang terus meningkat dan berdampak luas pada produktivitas serta fungsi sosial individu. Sebagai solusi non-medis, musik telah lama digunakan sebagai media relaksasi yang mampu memodulisasi sistem saraf untuk mereduksi stres menurut Ahmad et al. 2013. Namun, efektivitas musik dan dipengaruhi oleh faktor durasi serta kondisi psikologis individu. Melalui pemanfaatan dataset musik dan mental health dari Hagel, penelitian ini menerapkan uji statistik dan model regresi untuk menganalisis sejauh mana variabel musik berkontribusi terhadap tingkat kecemasan si respon. Selanjutnya di sini ada ringkasan. Ringkasan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki variasi yang cukup signifikan, terutama pada durasi mendengarkan musik. Sehingga data ini saya untuk dijadikan dasar analisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Itu ada variabel age. Mayoritas responden pada rentang usia produktif sekitar 20-30 tahun, dengan nilai mediannya ada di angka 24. Lalu terdapat outlier pada usia di atas 40 tahun yang menunjukkan adanya responden dengan usia jauh di atas rata-rata kelompok. Lalu selanjutnya ada variabel hours per day atau jam per hari atau durasi. Nah, data ini menunjukkan distribusi yang sangat menceng atau skewed, di mana sebagian besar responden itu mendengarkan musik kurang dari 5 jam per hari. Lalu munculnya banyak titik-titik outlier di atas garis menunjukkan adanya sekelompok kecil individu dengan durasi konsumsi musik yang sangat ekstrim hingga 15 jam lebih. Yang terakhir ada variabel kecemasan. Skor kecemasan memiliki sebaran yang paling merata di antara variabel yang lainnya, dengan rentan dengan nilai 10 dan median berada di angka 5. Hal ini menandakan variasi tingkat kecemasan yang cukup beragam di seluruh sampel si responden. Ada identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah disusun, mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah durasi jumlah per jam seseorang mendengarkan musik mempengaruhi tingkat rendahnya skor kecemasan atau anxiety si responden. Lalu yang kedua, adanya perbedaan persepsi individu mengenai dampak musik. Apakah musik membuat kondisi membaik, memburuk, sama sekali terhadap si kesehatan mental. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan rata-rata skor kecemasan yang nyata jika membandingkan kelompok responden yang merasa musik itu bermanfaat, improve, dengan yang merasa tidak berefek atau malah justru memperburuk. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Setelah diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh durasi mendengarkan musik terhadap tingkat kecemasan. Jadi secara empiris, apakah jumlah jam yang dihabiskan responden itu mendengarkan musik setiap harinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor kecemasan atau anxiety. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antar kebiasaan mendengarkan musik dan kategori efek musik, dengan tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara durasi mendengarkan musik pada setiap kelompok kategori efek musik yang dirasakan oleh responden. Selanjutnya, berikutnya itu ada metodologi penelitian. Sini ada dua pilihan, yaitu objek penelitiannya itu ada variabel bebas, X, durasi mendengarkan, jam atau per hari. Status instrumentalis, genre favorit efek musik.
Yang kedua itu ada variabel terikat Y, skor kecemasan, anxiety 0 sampai 10. Berikutnya ada metode statistik. Sini ada 6. Yang pertama tuh uji normalitas Shapiro-Wilk, yang kedua uji T2 sampai independen, yang ketiga ada uji T-square, genre versus effect, dan yang keempat tuh ada uji ANOVA, effect versus anxiety. Yang terakhir tuh ada regresi linear sederhana, duration versus anxiety. Next slide. Ini ada hasil uji normalitasnya tuh, hasil statistiknya P value atau 4,81 X times 10 kuadrat dikurang 16. Hasilnya itu lebih kecil dari 0,05. Yang berikutnya ada keputusan tolak H0, data tidak berdistribusi normal. Nah, tujuan mengecek sebaran data skor kecemasan, catatan analisis tetap dilanjutkan dengan asumsi teorema limit pusat karena jumlah sampel besar N lebih besar dari 30. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah durasi mendengarkan musik per hari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecemasan. Metode analisis yang digunakan itu regresi linear sederhana dengan uji dua sisi pada taraf signifikan sama dengan 0,05 dan jumlah datanya sebanyak 736 responden. Rumusan hipotesis yang digunakan itu H0-nya sama dengan 0, artinya durasi mendengarkan musik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecemasan. Lalu H1-nya itu tidak sama dengan 0, artinya durasi mendengarkan musik berpengaruh signifikan tingkat kecemasan. Berdasarkan hasil regresi linear sederhana, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,0455 dengan nilai T hitung sebesar 1,338 dan P value sebesar 0,181. Nilai T hitung lebih kecil dari T tabel kurang lebih 1,96 sehingga H0 gagal ditolak. Model regresi yang terbentuk adalah anxiety sama dengan 5,6751 plus 0,0455X. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,002 menunjukkan bahwa durasi mendengarkan musik hanya mampu menjelaskan 0,2% variasi tingkat kecemasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa durasi mendengarkan musik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecemasan, meskipun hubungan yang terbentuk bersifat positif. Next. Selanjutnya ada uji Chi-square. Uji Chi-square ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti dengan taraf signifikannya 0,05. Yang pertama hubungan tingkat anxiety dan music effects. Itu pengujian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dan persepsi pengaruh musik. Kategori tingkat kecemasan dibagi berdasarkan nilai median score anxiety sebesar 5. Hasil uji Chi-square menunjukkan nilai X kuadrat sama dengan 2,0229 dengan p-value-nya 0,3637 dan df-nya itu 2 karena p-value-nya itu lebih besar 0,05. Maka hipotesis 0-nya gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan responden dan efek musik yang dirasakan, sehingga kedua variabel yang dapat dinyatakan saling independen. Selanjutnya yang kedua itu hubungan durasi mendengarkan musik dan musik effects. Itu pengujian selanjutnya yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara durasi mendengarkan musik dan persepsi efek musik. Kategori durasi mendengarkan musik dibagi berdasarkan nilai median durasi, yaitu sebesar 3 jam. Hasil uji menunjukkan nilai X kuadratnya sama dengan 2,7785 dengan p-value-nya itu 0,2493 dan df-nya 2. Karena p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka hipotesisnya 0 gagal ditolak.
Dengan demikian, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi mendengarkan musik dan efek musik yang dirasakan responden, sehingga kedua variabel itu dapat dianggap independen. Selanjutnya ada uji analisis variansi. Ini dilakukan untuk terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok responden berdasarkan variabel musik efek. Itu ada 3, improve, no effect, dan worsen. Dengan taraf signifikannya 0,05. Uji yang pertama itu perbedaan rata-rata skor anxiety berdasarkan musik efek. Tujuan pengujiannya itu untuk mengetahui perbedaan rata-rata skor anxiety pada 3 kelompok musik efek. Secara deskriptif, kelompok worsen memiliki rata-rata anxiety tertinggi yaitu 6,90, diikuti oleh no effect itu 5,25 dan improve itu 5,17. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung itu 4049 dengan p-value-nya itu 2487 karena lebih besar daripada 5, maka hipotesis gagal ditolak. Hal ini bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata skor anxiety yang signifikan antar kelompok musik efek. Lalu uji yang kedua itu perbedaan rata-rata durasi mendengarkan musik berdasarkan musik efek. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata durasi mendengarkan musik, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa kelompok improve memiliki rata-rata tertinggi yaitu 4,73 jam per hari. Sedangkan kelompok worsen itu memiliki rata-rata terendah yaitu 2,65 jam per hari. Hasil uji ANOVA menghasilkan F hitungnya sama dengan 1,0880 dengan p-value-nya itu sama dengan 0,3396. Karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka 0 itu gagal ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan rata-rata durasi mendengarkan musik yang signifikan di antara ketiga kelompok musik efek. Kesimpulannya, berdasarkan kedua uji ANOVA yang dilakukan, itu musik efek tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan baik pada tingkat kecemasan maupun durasi mendengarkan musik. Rata dua tersebut dapat dianggap relatif sama di seluruh kelompok responden. Selanjutnya analisis korelasi dan regressi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan dan bagaimana pengaruh variabel durasi mendengarkan musik terhadap tingkat kecemasan responden. Proses analisis ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama perhitungan koefisien korelasi berdasarkan hasil pengolahan data, yang dimana ini diperoleh dari nilai koefisien korelasi persen sebesar 0,0493. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara durasi mendengarkan musik dan tingkat kecemasan tergolong sangat lemah dan bernilai positif, yang berarti hampir tidak terdapat berkaitan linear yang nyata antara lamanya waktu mendengarkan musik dengan skor kecemasan responden. Yang kedua itu analisis regresi linear sederhana. Dari hasil pemodelan diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 5,6751 tambah 0,0455X. Berdasarkan model tersebut, nilai koefisien Sorry Il, nggak kedengeran Il, suaranya Il. Berdasarkan model tersebut, nilai koefisien regresi sebesar 0,0455 menunjukkan bahwa setiap penambahan durasi mendengarkan musik selama 1 jam rata-rata skor kecemasan hanya mengalami kenaikan yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,0455 poin. Dan yang terakhir itu ada uji signifikan dan koefisien determinasi. Ini tuh untuk menguji keberatan model dilakukan uji T pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 yang menghasilkan nilai p-value sebesar 0,1814.
Nah, karena p-value-nya lebih dari 0,05 disimpulkan bahwa durasi musik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kenyamasan. Hal ini diperkuat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,0024, yang berarti variabel durasi musik hanya mampu menjelaskan 0,2% keragaman dan kecemasan, sedangkan 99,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Next up. Oke, selanjutnya untuk bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh durasi mendengarkan musik terhadap tingkat kecemasan atau anxiety pada 149 responden, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara durasi mendengarkan musik dengan tingkat kecemasan responden dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan durasi mendengarkan musik itu tidak memberikan dampak yang signifikan secara langsung terhadap kenaikan skor kecemasan. Melalui model regresi Y sama dengan 5,66751 ditambah 0,0455X, ditemukan bahwa setiap penambahan 1 jam durasi mendengarkan musik itu hanya meningkatkan skor kecemasan sebesar 0,0455 poin. Namun karena hal ini, p-value 0,1814 lebih besar dari taraf signifikan, yaitu alfa sama dengan 0,05. Disimpulkan bahwa variabel durasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dalam penelitian ini. Meskipun durasi secara kuantitatif tidak berpengaruh besar, data menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap efek musik tetap memegang peranan penting dalam memberikan kenyamanan mental secara kualitatif bagi individu. Yang terakhir untuk saran, bagi responden, mengingat hubungan durasi dari kecemasan yang sangat lemah, responden ini disarankan untuk lebih berfokus pada pemilihan jenis atau genre musik daripada sekedar durasi mendengarkannya. Karena preferensi musik diprediksi memiliki dampak psikologis yang lebih kuat. Lalu untuk peneliti selanjutnya, sarannya adalah peneliti diharapkan dapat menambah variabel independen yang lebih spesifik seperti genre musik, frekuensi detak jantung, atau aktivitas saat mendengarkan musik. Untuk pengembangan data disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan beragam, agar hasil penelitian lebih representatif bagi populasi yang lebih luas. Lalu yang terakhir, untuk analisis kesehatan mental, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap variabel gangguan kesehatan mental lainnya, seperti depresi atau insomnia, guna mendapatkan gambaran kesehatan mental yang lebih menyeluruh. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita mau nunjukin hasil pengolahan data kita. Jadi kelompok kita itu mengolah datanya itu menggunakan Google Colab. Sebentar. Nah, ini udah ada kan ya Colab-nya? Udah muncul belum? Collab apa tuh? Coba bisa jalan. Share screen belum ada sih. Belum bisa sih, belum. Bentar. Nah, udah muncul ya? Jadi ini hasil pengolahan data kelompok kami menggunakan Google Colab. Yang pertama ini ada dari tugas kelompok 1, lalu ini hasilnya. Terus untuk tugas kelompok 2 sampai tugas kelompok 7 ya? Iya. Ya, sampai tugas kelompok 7 kita ngolah datanya pakai Google Colab. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita atau kelompok kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,